Oh, Ican. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu mencintai dan dicintai. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang yang tidak mencintai dan tidak dicintai. Dan sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Hadis riwayat Daromani dan ini adalah hadis sahih. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim sadaqah qalu fa ilam yajid qala fa ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqah wayatasaddaqu qalu fa ilam yastati awalam yaf'al qala fayu'inu dzal hajatil malhufa qalu fa ilam yaf'al qala fal ya'mur bi khairi au qala bil ma'rufi qala fa ilam yaf'al qala fal yumsiku anis sari fa innahu lahu sadaqah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wajib atas setiap muslim bersedekah. Mereka para sahabat bertanya, jika seseorang tidak memiliki sesuatu, Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga ia bisa mencukupi keperluan dirinya sendiri dan bisa bersedekah dari penghasilannya. Mereka bertanya jika ia tidak mampu atau tidak bisa bekerja. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia memohon orang yang memerlukan bantuan dan sedang ditimpa kesusahan. Mereka bertanya jika ia tidak sanggup melakukan hal itu. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Atau sabda beliau, berbuat yang ma'ruf. Mereka bertanya jika ia tidak sanggup melakukan hal itu. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia menahan dirinya dari kejahatan. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Bab setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wajib atas setiap muslim bersedekah. Mereka para sahabat bertanya, jika seseorang tidak memiliki sesuatu, Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga ia bisa mencukupi keperluan dirinya sendiri dan bisa bersedekah dari penghasilannya. Mereka bertanya jika ia tidak mampu atau tidak bisa bekerja. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia menolong orang yang memerlukan bantuan dan sedang ditimpa kesusahan. Mereka bertanya jika ia tidak sanggup melakukan hal itu. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia menyuruh orang lain berbuat kebaikan, atau sabda beliau, berbuat yang ma'ruf. Mereka bertanya jika ia tidak sanggup melakukan hal itu. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah ia memohon dirinya, hendaklah jika ia tidak mampu, hendaklah ia menahan dirinya dari kejahatan. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah baginya.
Hadis riwayat Bukhari, bab setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Hadis nomor 6022. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minuna ahul mu'mini yakuffu alaihi dhaikatahu wa yahutuhu min waraih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, dan orang yang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Hendaklah ia melindungi harta dan anak-anaknya dari kehilangan dan menjaga keluarganya dan hartanya ketika ia sedang pergi. Hadis riwayat Abu Dawud, bab nasihat dan perlindungan. Hadis nomor 4918. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, dan orang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Hendaklah ia melindungi harta dan anak-anaknya dari kehilangan dan menjaga keluarganya dan hartanya ketika ia sedang pergi. Hadis riwayat Abu Dawud, bab nasihat dan perlindungan. Hadis nomor 4918. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur ahoka doliman au madzaluman. Faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzuman. Apara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala qala tahjujuhu wa tamna'uhu minadh dhalim fa inna dzalika nasruh. Itu dari kan nasruh. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolongnya apabila ia seorang sedang dizalimi. Tetapi apa pendapat engkau apabila yang ditolong itu seorang penzalim? Bagaimana caranya aku menolongnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu mencegahnya dari perbuatan zalim. Maka sesungguhnya demikian itu berarti menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah seorang kepada kawannya bahwa ia adalah saudaranya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolongnya apabila ia sedang dizalimi. Tetapi apa pendapat engkau apabila yang ditolong itu seorang penzalim? Bagaimana caranya aku menolongnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu mencegahnya dari perbuatan zalim. Maka sesungguhnya demikian itu berarti menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah seseorang kepada kawannya bahwa ia adalah saudaranya.
Allahu Akbar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya belugu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam arahimun yarhamuhumur rahman arhamu ahlal ardi yarhamukum man fis samai. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, sayangilah orang oleh kalian yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab kasih sayang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, sayangilah oleh kalian yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Bab kasih sayang, hadis nomor 4941. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al majalisu bil amanati ila salasata majalisa sabku damin harami au parjun haramun au wikati ta'u malikim bi ghairi haqqi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua majelis pertemuan adalah amanah yang tidak boleh dibicarakan kerahasiaannya kecuali 3 buah majelis. 1. Pertemuan yang merencanakan pembunuhan yang dilarang. 2. Pertemuan yang merencanakan zina. Dan 3. Pertemuan yang merencanakan perampasan harta orang lain tanpa hak. Hadis riwayat Abu Daud. 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah ilustrasi saja. Maksudnya adalah jika dalam suatu pertemuan ada perencanaan untuk melakukan kejahatan atau kemungkaran dan kita hadir dalam pertemuan itu mengetahui rencana mereka, maka janganlah kita marah. Janganlah kita merahasiakan rencana itu. Allahu Akbar. Jangan dirahasiakan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua majelis pertemuan adalah amanah yang tidak boleh dibocorkan kerahasiaannya kecuali 3 buah majelis. 1. Pertemuan yang merencanakan pembunuhan yang dilarang. 2. Pertemuan yang merencanakan zina. Dan 3. Pertemuan yang merencanakan perampasan harta orang lain tanpa hak. Hadis riwayat Abu Daud. 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah ilustrasi saja. Maksudnya adalah jika dalam suatu pertemuan ada perencanaan untuk melakukan kejahatan atau kemungkaran dan kita hadir dalam pertemuan itu, mengetahui rencana mereka, maka janganlah kita merahasiakannya rencana itu.